Pernah nggak nih kamu mengalami yang namanya pas lagi rekaman, kayaknya gain di audio interface tuh udah hampir mentok, tapi ternyata output suaranya tetap kecil. Atau ketika udah dapat volume suara yang kayaknya pas, ternyata ada hissing yang cukup mengganggu, dan akhirnya hasil rekamanmu jadi kurang jernih. Kalau kamu pernah mengalami masalah yang sama, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kamu. Halo, aku Peti, dan sekarang kamu lagi nontonin segmen Podhead di channel YouTube-nya Potluck Podcast. Seperti biasa, hal-hal yang dibahas di segmen Podhead itu ditujukan buat kita-kita nih yang rekaman di rumah. Atau istilah kerennya home recorder. Biasanya tuh kayak podcaster, voice over talent, atau yang lainnya. Jadi, kalau misalnya kamu udah terbiasa berurusan dengan gear level profesional, ya mungkin kamu nggak bakalan nemuin tantangan-tantangan rekaman di rumah kayak gini. Soalnya, biasanya nih, problem klasik yang dialami oleh para home recorder itu gimana caranya menghasilkan suara yang bagus, tapi dengan alat yang kita punya. Dan seringkali juga, kita belum tentu nih punya alat yang cukup canggih untuk bisa menghasilkan suara yang jernih gitu aja keluarnya. Kayak yang dulu nih, contohnya aku juga pernah mengalami waktu lagi mau invest alat. Pertanyaannya tuh kan umumnya kayak gini ya, dengan budget misalnya 750.000 sampai 1 jutaan, mendingan invest beli mikrofon yang oke tapi audio interface-nya yang murahan, atau sebaliknya? Kamu pernah nggak sih mengalami pertanyaan yang sama nih? Kalau iya, sharing dong cerita kamu di kolom komentar. Nah, suara yang dari tadi kamu dengerin, ini aku rekaman pakai mikrofon Shure SM57, kemudian dicolok ke Behringer UMC 202 HD. Nah, dari yang aku baca-baca di internet, angka sensitivitasnya Behringer ini tuh di minus 129 dBu. Jadi coba kita dengerin ya, dengan gain di jam setengah 4, noise floor-nya kayak gimana nih? Coba aku diam dulu ya. Nah, sekarang aku coba mentokin juga gain-nya, terus kita dengerin juga noise floor-nya kayak gimana. Nah, ini aku ngomong agak pelan ya, karena suaranya jadi lumayan besar nih. Dan noise floor-nya sendiri juga jadi besar banget sih. Nah, tadi kalau didengerin, noise floor-nya lumayan kenceng juga ya. Makanya memang dalam kasus-kasus tertentu, kita tuh butuh yang namanya inline preamp. Kayak produk yang satu ini nih. Jadi pada dasarnya ini tuh preamplifier yang diposisikan di antara mikrofon dengan audio interface, mixer, atau recorder. Inline preamp ini memakai phantom power supaya volume di mikrofon itu tetap besar walaupun gain di audio interface-nya tuh kecil. Buat perbandingan, kita coba aja langsung yuk kita pasangin inline preamp ini ke mikrofon. Oke, ini sekarang aku udah pakai inline preamp. Suaranya jadi kenceng banget dengan gain di jam setengah 4. Pakai mikrofon SM57, audio interface-nya Behringer UMC 202 HD. Makanya aku ngomongnya bisik-bisik nih ya. Sekarang coba kita sesuaiin dulu ya gain-nya, biar nggak kekencengan. Oke, setelah mengutak-ngatik, akhirnya aku nemu juga yang volume suaranya kurang lebih mirip-mirip nih. Jadi kalau yang sebelumnya gainnya itu di jam setengah 4, ini aku nemu setelah pakai inline preamp di jam kurang lebih jam setengah 1 lah ya. Jadi suaranya kayak gini, dan sekarang coba kita dengerin juga noise floor-nya kayak gimana nih. Terus sekarang kita bandingin juga sama noise floor yang sebelumnya. Buat perbandingan, aku rekaman pakai recorder Zoom H4n juga nih. Jadi memang preamp Zoom H4n ini tuh terkenal cukup payah ya. Nah, untuk mikrofonnya aku tetap pakai Shure SM57. Ini gainnya tuh di 89. Coba ya kita dengerin noise floor-nya kayak gimana nih. Nah, sekarang aku coba mentokin juga ya gainnya. Kita dengerin juga noise floor-nya kayak gimana. Nah, ini di 100. Suaranya lebih kenceng pastinya, noise floor-nya juga, tapi coba kita dengerin lebih detail. Oke, sekarang aku balikin dulu ya.
Jadi memang dari yang aku baca-baca, angka sensitivitasnya Zoom H4n ini tuh di minus 120 dB. Kalau Behringer yang tadi itu kan di minus 129 dB. Jadi si Zoom H4n ini memang lebih berisik kalau dibandingin dengan Behringer. Sekarang kita coba dengerin juga gimana hasilnya ya kalau Zoom H4n ini dipakein inline preamp. Nah, ini suaranya kalau udah pakai phantom power. Ini gainnya masih di 89. Ini sekarang aku kecilin dulu ya biar dapat volume yang pas. Oke, ini sekarang gainnya udah aku turunin. Dan kayaknya sih noise floor-nya juga turun drastis nih. Coba aja ya kita dengerin ya sekarang. Terus sekarang coba kita bandingin sama yang sebelumnya tadi. Oke, sekarang kita cobain pakai Rode PodMic yang emang udah terkenal perlu power yang gede nih. Suaranya kayak gini, dan sekarang coba kita dengerin noise floor-nya yuk. Sekarang aku coba mentokin juga gain-nya, terus kita dengerin noise floor-nya. Oke, itu tadi kita tes PodMic, nggak pakai inline preamp. Sekarang mari kita coba kalau pakai inline preamp kayak gimana bedanya. Nah, ini suaranya PodMic yang udah dicolok pakai inline preamp. Kenceng banget suaranya, jadi coba ya. Gain-nya kita adjust dulu. Oke, setelah nyoba-nyoba adjust gain-nya, dari yang sebelumnya di jam 4, setelah pakai inline preamp ternyata dapat volumenya yang kurang lebih sama. Ini di jam 1 nih, suaranya kayak gini. Sekarang coba kita dengerin ya, noise floor-nya kayak gimana nih. Terus kita bandingin juga sama yang sebelumnya yuk. Jadi, inline preamp ini ada beberapa merek yang terkenal dan cukup banyak dipakai sama para content creator di luar sana. Di antaranya tuh ada Cloud Microphones Cloud Lifter, terus ada juga Triton Audio's Fathead, kemudian ada juga SE Electronics Dynamite, ada Soyuz, dan ada lagi yang lainnya. Jadi aku sempat cari-cari di marketplace soal inline preamp ini karena selain PodMic, aku juga punya Shure SM7B yang juga butuh power gede. Terus pas nyari di marketplace, aku ketemu yang ini. Kemudian pas Google, munculnya yang ini nih. Pas ngelihat harganya, itu tuh aku kayak udah males aja sih mau nanya barangnya ada apa enggak gitu ya. Sampai akhirnya aku ketemu toko yang ini di Tokopedia. Jadi dia punya produk ini nih. Produk ini diklaim isinya tuh sama persis dengan Fathead. Dan waktu video ini dibikin, produk yang dinamakan dengan FatM DX ini dihargai di Rp499.000. Jadi setelah nemu produk ini, aku tuh langsung taruh di shopping cart, terus abis itu baca-baca riset tentang si inline preamp ini, dan akhirnya sempat terlupakan aja gitu. Sampai suatu hari, aku visit ulang lagi shopping cartku, kemudian teringatlah dengan produk ini, dan akhirnya iseng aja nanya ke sellernya, yang ternyata direspons positif sama Om Tekno ini pas aku nanya apakah aku boleh cobain produknya. Jadi Om Tekno ini juga udah sempat ngebahas tentang FatM ini di YouTube-nya dia udah sempat bikin beberapa video yang cukup detail. Kalau misalnya kamu nanti penasaran, kamu bisa langsung ke sana, ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini. Nah sekarang kesimpulannya jadi gimana nih? Kalau menurutku sih produk ini tuh sangat menjawab permasalahan yang tadi aku sebutin di awal ya. Dimana ketika kita menemukan kalau ternyata ada dynamic microphone yang boros tenaga, kemudian audio interface kita tuh nggak bisa memberikan supply power yang cukup besar sehingga gainnya itu harus hampir mentok dan akibatnya ya hissingnya juga cukup besar atau noise floor-nya itu tadi. Makanya kalau misalnya kamu mengalami masalah yang sama, aku sih sangat rekomendasiin buat kamu beli ini. Menurutku harganya juga cukup terjangkau, dan Om Tekno juga ngasih garansi 1 tahun, which is good deal banget buat produk dengan harga 500.000. Tapi, kalau misalnya ternyata kamu udah punya audio interface yang entry level tapi cukup bagus ya, yang angka sensitivitasnya juga rendah, menurutku sih belum tentu kamu membutuhkan ini.
Jadi aku punya dua interface lain lagi di rumah, ada Scarlett Focusrite 2i4 sama M-Audio 1924R. Nah, dua interface ini tuh angka sensitivitasnya lebih rendah dari Behringer UMC 202 HD. Coba aja ya sekarang kita dengerin perbandingan suaranya. Jadi kalau misalnya suara hissing yang dihasilkan dari interface-mu masih tipis-tipis kedengarannya, itu sebenarnya masih bisa diakalin dengan noise reduction di DAW. Atau misalnya ternyata konten kamu tuh ada background musik. Menurutku sih si background musik itu sendiri udah bisa nutupin suara hissingnya itu. Atau misalnya ternyata nih podcast kamu isinya tuh ngobrol yang ramean dengan host atau narasumber, dan ternyata ketika lagi ngobrol tuh kalian saut-sautannya segitu serunya, kayaknya sih pendengar juga nggak bakalan konsen ya buat merhatiin suara hissing dari audio kamu. Tapi kalau misalnya nih kasusnya kayak aku ya, untuk kontenku kan kebanyakan monolog, terus juga aku suka bacain cerpen audio atau audiobook. Nah, apalagi kalau pakai dynamic microphone, aku butuh yang gain volumenya itu cukup besar dengan noise floor yang minim, supaya pas proses editing juga aku nggak perlu noise reduction sedemikian rupa, biar detail suaraku juga tetap kedengeran senatural mungkin gitu. Jadi walaupun rekamannya pakai dynamic microphone, rasanya tuh tetap kayak pakai condenser microphone gitu. Oh, ngomong-ngomong soal kondenser ya, jadi Om Tekno ini juga punya FAT-M yang untuk mikrofon kondenser. Tipenya itu yang CX. Kalau misalnya untuk kondenser memang nggak aku bahas di sini karena aku mau fokus untuk dynamic microphone aja. Dan memang setelah aku baca-baca lagi juga, ternyata inline preamp buat kondenser microphone ini banyak dipakai untuk yang tipenya itu shotgun. Soalnya tipe ini tuh banyak dicolok langsung ke kamera, dan sementara ya, preampnya kamera itu juga tetap kurang bagus. Jadi kalau misalnya pakai inline preamp, suaranya tuh bisa di-boost langsung pas lagi syuting. Segitu dulu untuk video kali ini, semoga videonya bisa membantu dan menjawab permasalahan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow Pothead di Instagram di @pothead.id. Lalu kalau kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!